Tuhan yang mengasihi kita adalah orang-orang yang setia bersama-sama kita dalam susah maupun senang, bahkan menjadi saudara dikatakan firman Tuhan dalam kesukaran. Justru waktu kita susah dia jadi saudara. Gak semua orang di hidup kita itu tulus sama kita. Orang yang tulus itu dia baik sama kita tidak karena kepentingan. Orang yang tulus itu tidak cari keuntungan diri sendiri. Orang yang tulus itu berani menegur kita di depan, bukan ngomongin kita di belakang. Kalau ada orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidupmu, mereka mengasihi kamu sungguh-sungguh dan berani bicara di depan mukamu. Sekalipun omongannya tuh gak enak, teguran itu terlalu keras, menyakitkan. Terima dan renungkan. Sakit saat itu. Kita merasa tersakiti, merasa direndahkan. Tapi kalau kamu belajar ambil hikmahnya, itu mendatangkan kebaikan buat hidupmu. Bagian yang pertama pagi hari ini saya akan khotbah tentang nilai ketulusan. Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Katakan amin. Dikatakan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih adalah fondasi terkuat dalam hubungan. Tanpa kasih, kita akan sulit dipersatukan dengan begitu banyak perbedaan. Amin. Tanpa kasih, kita gak akan pernah disempurnakan. Karena kasihlah yang membuat kita menang dalam setiap proses dalam hubungan. Karena kasih, kita diasah jadi lebih baik. Amen. Ada 5 nilai kasih dalam hubungan. Yang pertama ketulusan. Yang kedua penghargaan. Yang ketiga kesetiaan. Yang keempat pengorbanan. Yang kelima pengampunan. Nah, saya akan khotbah pagi ini tentang ketulusan. Kita akan bahas lebih banyak dari Roma 12 karena judul perikopnya jelas nasihat untuk hidup dalam kasih. Nah, seperti apa? Roma 12 ayat 9 berkata begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Katakan kasih jangan pura-pura. Kasih itu harus tulus, gak boleh bulus. Amin. Apa sih tulus? Tulus tuh apa yang di mulut dan di hati sama. Amsal 23 ayat 7 ada orang yang seperti ini. Silakan makan dan minum katanya kepadamu. Tetapi ia tidak tulus hati kepadamu, terhadapmu. Ada orang yang bilang ayo makan-makan, minum-minum. Tapi dia gak tulus sebenarnya, dalam hati dia ngomongin kita. Makannya banyak banget, rakus banget. Mesennya banyak banget gitu ya. Makanya saya khotbah tentang kode etik ketika kita diajak makan, jangan aji mumpung. Karena belum tentu yang ngajak kita makan itu tulus, amin. Salah satunya kalau Anda ditraktir orang makan, jangan pesen duluan. Jangan pesen lebih mahal dari yang ngundang. Jangan bungkus. Jangan pesen minum yang mahal-mahal. Nilai maksimal dari makanan yang Anda pesan adalah sama dengan yang ngundang. Itu etika. Karena belum tentu semua orang tulus. Tapi kita mau bicara tentang ketulusan dalam hubungan. Bahwa kasih itu gak boleh pura-pura. Jangan di mulut baik, tapi di hati enggak. Kasih yang tulus tidak ada kepura-puraan. Kita gak perlu pura-pura baik. Ada 3 ciri kasih yang tulus. Kasih yang tulus yang pertama. Tidak karena kepentingan. Amsal 19 ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang kaya banyak temennya. Tapi gak semua orang kaya. Orang kaya yang murah hati. Orang biar kaya kalau pelit gak ada yang mau berteman sama dia. Gak ada untungnya, betul? Tapi orang yang dermawan, orang yang suka menabur, itu temannya banyak. Kekayaan menambah banyak sahabat. Amsal 19 ayat 4. Tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Orang yang kaya pasti banyak temannya. Tapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya, kata firman Tuhan. Nah, dalam komunitas kita akan melihat
teman-teman yang tulus dan teman-teman yang bulus. Sahabat yang tulus adalah mereka yang gak meninggalkan kita waktu kita susah. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ada di sini yang punya teman dalam susah maupun senang, dia tetap jadi teman kita, ada? Kami punya. Banyak juga yang pergi ketika kita susah, bukan? Waktu COVID paling berasa. Siapa yang peduli sama kita? Siapa yang enggak? Teman yang mengasihi kita adalah orang-orang yang setia bersama-sama kita dalam susah maupun senang, bahkan menjadi saudara dikatakan firman Tuhan dalam kesukaran. Justru waktu kita susah dia jadi saudara. Jangan berteman karena kepentingan. Mari belajar punya hubungan yang tidak karena kepentingan. Istilahnya gini, kalau ada butuh baru baik. Kalau ada perlunya baru baik sama orang. Kita sama-sama sibuk. Mungkin ada teman-teman yang bukan teman dekat, yang kita tidak bicara sehari-hari. Yang mungkin satu hari ketika dia ada kebutuhan, dia kontak kita dan tanya, apa kabar? Itu bukan teman karena kepentingan, dia memang sekedar teman, ya. Karena gak semua teman harus kontak kita terus, resek juga kan. Sama-sama sibuk. Kecuali teman-teman yang memang kita dekat, pasti lebih banyak ngobrol. Nah, tapi teman yang mengasihi karena kepentingan, biasanya gini, dia cuma ada untuk cari keuntungan. Poin kedua adalah kasih yang tulus itu, orang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ciri kasih yang tulus, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ingat tentang 1 Korintus 13 ayat ke-5, ayat tentang kasih berkata gini, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, dalam komunitas, orang yang mencari keuntungan diri sendiri akan menjadi parasit atau benalu. Orang-orang yang hanya fokusnya cari keuntungan buat dirinya sendiri, biasanya dia hanya ada untuk mengambil dan tidak pernah memberi. Contoh, ada orang-orang yang kalau ada pesta makan-makan atau diajak makan-makan, itu biasanya gak pernah bawa apa-apa. Tapi pulang selalu bungkus. Kata orang Manado, babungkus. Ada yang gitu? Gak pernah mau ikutan bayar. Ada teman yang cerita ke saya, aduh Ci, orang itu katanya kalau pergi makan sama kita, maunya ditraktir mulu, gak pernah mau bayar katanya gitu. Padahal orang kaya. Ada juga orang kaya yang begitu. Orang-orang yang punya mentalitas datang hanya untuk mengambil dan tidak memberi. Ini adalah orang-orang yang hanya fokus sama keuntungan diri sendiri. Apa yang dia bisa dapat di sini? Contoh, saya pernah diceritain ada jemaat suami istri datang ke gereja ICI. Istrinya minta pindah gereja gara-gara AC katanya kurang dingin di ICI. Orang yang punya mentalitas hanya mau mengambil, cari keuntungan buat diri sendiri, gak mikir orang lain gimana. Mungkin gereja ini punya masalah apa sampai AC-nya panas. Pernah gak mikir? Ibadah kedua jam 10 pagi itu full house sampai overload. AC yang biasanya di ibadah jam 8 dingin, di jam 10 tuh jadi gak dingin. Yang dikorbankan tahu siapa? Kami. AC di ruang pastoral dimatiin. Supaya mengurangi beban listrik. Sehingga AC di main auditorium tetap dingin, Sunday school tetap dingin. AC backstage untuk praise and worship dan pengkhotbah dimatiin AC-nya. Jadi kami kepanasan di dalam. Kenapa kami matiin? Karena daya listrik di sini terbatas. Kalau kami mau naikin lagi, bayarnya ratusan juta dan biaya bulanan meningkat. Nah, jemaat yang tidak hanya datang untuk mengambil tapi mau memberi, pasti mikir, gereja bayar listrik berapa? Gue bisa bantu apa? Gitu dong.
Bayarin kek, naikin tegangannya, dayanya gitu kan. Jangan malah komplain. Ici panas, gue pindah gereja. Silakan aja. Saya nggak ngusir, tapi mentalitas orang yang cuma mau cari keuntungan buat diri sendiri, nggak pernah mikirin orang lain. Coba Anda nikah. Orang yang cuma mau cari keuntungan diri sendiri, hanya mikir pasangannya bisa kasih apa sama dia. Kita dalam berhubungan gak boleh jadi parasit atau benalu. Kita harusnya jadi simbiosis mutualisme, saling memberkati. Amen. Saling jadi berkat. Banyak orang yang cuma tahu komplain. Ih, makanannya gak enak lo. Lu ikut bayar gak? Diundang anak ulang tahun, teman-teman diundang makan. Komplain cerita ke saya. Pesen makanannya kedikitan katanya gitu. Kita makan satu meja kurang. Menurut saya kemungkinan begini. Kalian yang makannya banyak. Atau tuh restoran mahal. Jadi waktu saya ngobrol sama temen yang ngundang, dia bilang gini, Ci, itu ya temen-temen ya. Bilang gini ke saya, ini meja kurang nih, kebanyakan orang yang duduk di sini. Buka dong meja satu lagi. Lu bayangin Ci, satu meja 2,5 juta dia bilang. Dia bawa kado apa emangnya? Cuma ngasih jam dinding lu minta meja. Satu meja 2,5 juta. Dia bilang ya ampun gitu kan. Jadi kadang-kadang kita itu terlalu selfish. Dalam berhubungan, dalam komunitas, kita gak boleh cuma mikirin kepentingan kita sendiri. Keuntungan kita sendiri, kita mesti mikirin orang lain gitu. Ada mentalitas orang yang mau enaknya aja. Kalau gak enak pergi. Kalau orang masuk ke dalam komunitas, mereka gak jadi berkat malah jadi beban. Itu biasanya gini, masuk dalam komunitas untuk cari pinjaman. Supaya bisa ngutang. Jadi masuk ke komunitas. Ada. Saya itu kalau gak lihat kenyataan gak percaya. Ada orang-orang yang ke ICI join Komsel. Itu cari utangan. Bayangin. Saya kan udah pernah ngomong. ICI ini gembalanya punya yayasan. Yang notabene bantuin orang miskin. Berarti orang-orang yang gabung di ICI kurang lebih nilainya sama. Bener gak? Kita akan menarik orang-orang yang juga punya beban yang sama Indonesia. Pengen jadi berkat buat bangsa. Nah ini orang-orang pinter. Ada yang join ICI. Nembakin proposal ke member-member ICI. Maksudnya dia pikir gini, ini jemaat ICI pasti donatur YTP gitu. Jemaat ICI ini pasti donaturnya Tangan Pengharapan. Jadi dikirimin proposal. Ada yang akhirnya ngasih. Cerita ke saya. Saya bilang ya terserah kalian lah, mau nabur kemanapun silahkan. Cuma motivasi ini yang gak murni, gak tulus. Cari pinjaman hutang. Di Komsel semua dikontakin, ada juga yang cari cewek. Cari pacar. Dia masuk ke Komsel A, masuk ke Komsel B, masuk ke Komsel C. WA-in cewek-cewek cakep. Ya dia kayak mancing ikan gitu yang dapat syukur gitu. Ini gak jadi berkat. Masuk karena keuntungan diri sendiri. Masuk dalam komunitas. Supaya punya koneksi buat jualan asuransi. Parah. Ini kan Bu Heni ini kan suka khotbah tentang asuransi. Khotbah saya viral loh di perusahaan-perusahaan asuransi. Saya cantik tinggal minta komisi ya. Tolong itu yang pakai khotbah saya buat jualan asuransi. Perpuluhannya ke sini. Amin. Saya lihat loh kok khotbah saya dipakai buat jualan asuransi nih. Banyak yang ngirim. Nah gini loh ya, saya udah pernah ngomong bolak-balik. Kalau Anda tuh mau jualan asuransi, yang paling penting itu adalah gini, berhubunganlah yang tulus. Jadilah orang yang baik. Biarpun orang tuh gak beli asuransi sama kamu, kalau dia sakit tuh kamu kunjungin ke rumah sakit. Kalau dia lihat kamu peduli sama dia, pas dia sadar dia butuh asuransi, dia pasti beli sama kamu. Jangan masuk ke gereja, bukan cuma satu gereja, ke semua gereja dia pergi. Ikut Komsel bisa 3-4.
Tujuannya apa? Kumpulin koneksi buat nawarin asuransi. Parah. Vicky salah satu leader di ICI. Pimpinan dari level up keuangan, financial. Gak pernah sekalipun dia nawarin asuransi yang dia jual ke saya. Kita tuh mesti jaga hubungan. Kalau memang kita butuh, kita tahu dia jualan asuransi, kita pasti bilang sama dia. Iya dong? Kalau kita tulus sama orang, orang pasti percaya sama kita. Ada orang yang baikin saya, baik-baikin saya. Henny apa kabar? Baru pulang dari NTT capek ya? Capek. Ngopi yuk. Dia tahu saya ngopi. Boleh lah, ketemu sama saya di Coffee Tree di sini di Moy. Jam 9 malam bayangin, saya juga mikir kenapa gue mau ya. Udah capek mau lagi. Nah ya jadi saya pergi. Saya udah capek ngopi-ngopi, saya gak minta ditraktir, saya bayarin. Lagi, dari mana Hen? Dia keluarin proposal dari tasnya. Cia, apa ini saya tanya gitu. Asuransi gue hitungin buat lu, coba lihat dulu. Baik-baikin saya cuma buat nawarin asuransi. Satu kali saya join, karena saya pikir kasihan lah temen. Ya udah saya join sama dia. Saya sakit satu hari, saya masuk rumah sakit. Mah saya kambuh, diare berat. Lemes, terbaring terkapar di IGD. Belum lama, kayaknya akhir tahun lalu apa tahun ini. Saya kontak, aku masuk rumah sakit nih, bisa bantu gak? Dia bilang apa? Isi aja formnya. Lah gimana gua ngisi form, gua lagi terkapar. Suami gak ada, gak tahu kemana kamu waktu itu. Makanya jangan pergi mulu. Bini diurusin. Enggak, saya lupa suami saya lagi kemana waktu itu. Jadi saya terkapar sendirian di IGD, kasihan ya. Leaders banyak, jemaat banyak, tapi masuk rumah sakit gak ada yang ngurusin. Kenapa? Salah sendiri, soalnya gak mau cerita-cerita ya kan. Soalnya saya gak mau susahin orang. Mereka baik, saya yang gak mau kontak mereka. Kalau saya telepon Yani pasti langsung datang. Tapi saya pikir gini, saya kan udah beli asuransi sama dia. Dia dong tanggung jawab dong. Bantu saya isi form dong. Dia bilang, isi aja formnya nanti tinggal di reimburse. Reimburse gimana gue bangunnya? Tangan udah diinfus. Pulang dari rumah sakit itu, tekad saya cuma satu, gue matiin asuransinya. Tuhan kasih saya hikmat. Dengar nih yang mau beli asuransi. Saya dikasih hikmat sama Tuhan. Mau dengar? Beli asuransi istri seperti cari istri. Kenapa? Asuransi paling penting kita butuhkan di masa tua. Jangan beli asuransi sama orang yang gak akan sama-sama kamu sampai tua. Lah begitu kamu udah tua, kamu masuk rumah sakit, kamu butuh klaim, dia udah gak ada. Mau nyari siapa? Aduh, bocengli deh tukang-tukang asuransi kadang-kadang. Sorry ya, cuma sebagian. Vicky baik. Mari kita belajar tulus dalam hubungan. Jangan cari keuntungan diri sendiri. Capek deh, katakan capek deh. Yang ketiga, kasih yang tulus ciri-cirinya berani menegur di depan bukan ngomongin di belakang. Amsal 27 ayat ke-5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau Anda sayang sama seseorang, Anda berani kasih tahu di depan. Jangan ngomongin di belakang, itu gosip namanya. Kalau kita benar-benar mengasihi seseorang, kita berani menegur untuk kebaikan, katakan amin. Amsal 15 ayat 10 berkata gini, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Siapa benci kepada teguran akan mati, ngeri ya. Kalau kita melihat ada orang yang meninggalkan jalan yang benar, ada teman kita meninggalkan jalan yang benar, harusnya kita berani tegur untuk kebaikan. Jangan malah ngomongin di belakang. Yakobus 5 ayat 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat,
Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Yang banyak dosanya angkat tangan. Wih, sama. Anda pengen menutupi banyak dosa, menangin banyak jiwa. Baca firman Tuhan, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dan dari maut dan menutupi banyak dosa. Saya kasih tahu, Tuhan itu mau kita tuh bimbing orang ke jalan yang benar. Dari jalan yang salah, kita harus bimbing teman-teman kita, bukan menghakimi mereka. Di depan mata saya lihat orang dugem mulu, dibagiin di IG story-nya. Kayaknya sengaja pamer, dia pengen lihat Bu Heni ngomong apa gitu. Oh, gua mah gak menghakimi, bodoh amat. Tapi saya kasih tahu, saya bilang saya cuma lihat kamu tuh kayak anak yang hilang, saya tunggu kamu pulang. Kalau kita sadar teman kita salah, yang mereka butuhkan bukan penghakiman, tapi kita mendoakan mereka, ngajak mereka pulang, kembali ke jalan yang benar. Amin. Yesus tuh ngajarin cara menasehati sesama yang berdosa. Mari, menarik sekali. Matius 18 ayat 15 sampai 17. Tentang menasehati sesama saudara. Lihat judulnya aja gitu. Berarti gini, Anda gak boleh sembarangan menasehati orang. Orang bisa bilang gini, emang kamu siapa? Yang dinasehati itu sesama saudara. Saudara kita. Ayat 15. Baca sama-sama. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Maksudnya apa Yesus ngajarin gini? Ada caranya negur orang. Yang pertama itu 4 mata. Tegur baik-baik. Jangan menegur untuk menjatuhkan atau mempermalukan orang. Makanya give correction in private, give praise in public. Sebagai pemimpin kita harus belajar ini. Negur orang jangan depan orang. Negur suami, negur istri. Kalau saya sama Jojo nih bercanda, Anda sudah tahu kita gak bermaksud menjatuhkan. Kalian seneng kalau kami saling bercanda ya kan. Suami saya juga kalau khotbah bercandain saya melulu. Itu udah jadi warna di ICI supaya semua ketawa. Tapi pada dasarnya kita gak boleh sampai marahin istri di depan orang. Marahin suami di depan orang. Ngomongin staf satu di depan semua. Kalau ada yang berbuat dosa panggil. Bicara 4 mata, Yesus ngajar gitu. Kalau dia enggak mau bertobat, panggil saksi. Karena seringkali gini ada orang tuh yang suka kita ngomong berdua sama dia. Gak ada yang denger kan, gak ada yang nyaksiin. Wah dia bisa twisted. Dia ngomongnya beda di luaran. Wah Bu Heni ngomong gini-gini. Wah bahaya itu. Kita harus bawa 2 atau 2 atau 3 orang saksi kata Yesus. Nah kalau orang ditegur gak bisa, ajak saksi. Sudah ditegur gak bisa supaya gini, jangan sampai ada yang gosip. Wah Bu Heni kalau marah orang langsung dipecat gitu. Padahal ada prosesnya, ada surat peringatan 1, surat peringatan 3, ada peringatan lagi, kasih karunia, baru dikeluarkan. Nah bawa saksi. Yang ketiga, kalau masih gak mau bertobat, orang itu bikin salah, merusak kedamaian, bikin masalah, baru diumumkan ke jemaat. Nah bahwa misalnya, ini sih udah besar banget masalahnya sampai diumumin jemaat ya. Semoga si Ici gak perlu seperti ini gitu. Ya kita di antara kita aja. Nah kalau kita sayang sama orang, kita harus berani menasihati mereka. Saya heran kalau berteman gitu ya, ditraktir senang dibeliin barang mau. Tapi giliran temennya salah gak mau dinasehatin, gimana sih? Gitu loh. Harusnya kan kalau kita berteman jangan cuma mau enaknya gitu. Gak enak kan negur orang tuh gak enak, negur tuh gak enak. Resiko hubungan bisa rusak. Tapi kalau kamu sayang, kamu berani tegur orang itu. Tegur untuk kebaikan. Kita menyelamatkan nyawanya dari maut. Amen. Sama dengan anak kita. Kalau kita sayang sama anak kita harus berani didik mereka. Amsal 23 ayat 13 berkata, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan.
Engkau memukulnya dengan rotan tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Lihat, kalau kita sayang sama anak kita jangan dibiarkan. Saya jujur belajar dari suami saya sih kalau dalam hal ini. Karena saya tuh hatinya lemah. Kelihatannya galak di luar, tapi hatinya lemah. Sama anak sayang, susah gitu kalau mau marah sampai gimana. Bahkan saya kasih batasan waktu mereka kecil, kalau mereka sampai saling memukul baru saya pukul. Pukulnya pun balik bagian belakang terus pakai ikat pinggang, celetes, udah itu cuma di kulit aja. Itu saya udah kasih batasan, kalau kamu berantem pukul-pukulan, mama pukul kamu. Tapi selain itu saya gak pernah pukul. Nah, satu kali Jojo mau pukul anak saya, itu saya malah melindungi anak saya gak kasih Jojo pukul. Nah, dia lebih tegas ngedidik anak. Nah, sekarang mereka sudah besar. Kalau Jojo marah pun saya suka melindungi anak-anak. Hati saya lemah banget gitu, gak bisa. Tapi saya belajar, kalau kita mau tegas kata Jojo, kalau kita mau didik mereka jadi anak yang benar, kita harus berani marahin mereka. Jadi kalau anak-anak gak mau ke gereja gitu, pasti dimarahin. Loh kok anak pendeta gak mau ke gereja? Semua anak sama. Banyak orang tua yang bilang sama saya, anak saya kerjaannya main game terus. Saya juga. Podo. Terus gimana ngatasinnya? Yang paling penting adalah menurut saya teladan orang tua dan hubungan yang baik dengan anak. Anak-anak kami sangat terbuka, baik sama saya maupun Jojo. Hubungan kita sehat banget gitu. Jadi selama hubungan orang tua baik, anak itu gak terus-terusan di game, gak terus-terusan di handphone. Tapi ada waktunya mereka ngobrol sama kita, makan sama-sama, jalan bareng. Have a healthy family life gitu. Punya quality time sama anak-anak kita. Nah, kadang-kadang orang terlalu sayang anak, anaknya dibiarkan. Gak mau belajar ya dibiarkan, gak mau kerja ya dibiarkan. Akhirnya gak heran begitu anaknya udah besar dan gak bisa apa-apa, baru nangis. Saya kasih tahu, kita orang tua, kita tambah tua. Satu hari nanti anak-anak kita harus bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri dan kita gak bisa melindungi mereka lagi. Dunia tidak sebaik di rumah. Dunia itu lebih kejam. Di rumah kita lindungi mereka, di luar mereka akan dimarahin sama bosnya. Mereka akan berselisih paham dengan teman-temannya. Kita gak bisa terus melindungi mereka. Mari izinkan anak-anak kita dilepas. Belajar untuk didik mereka. Saya bilang sama Chloe Zoe satu kali. Saya marah besar sama mereka. Saya pikir kalau saya gak marah, kayaknya mereka gak akan bisa belajar gitu. Saya bilang sekarang kamu udah selesai kuliah. Anak saya sudah selesai S1. Saya bilang umurnya baru 18. Saya kasihan gitu paksa mereka kerja. Karena saya pikir dulu saya umur 18 saya dipaksa kerja. Masa sekarang mereka umur 18 saya paksa mereka kerja. Tapi saya pikir baik untuk mereka mulai belajar. Jadi saya mulai didik mereka, saya bilang berhenti main game, berhenti main-main aja, pikirin masa depan. Saya mulai didik mereka keras. Saya mulai kasih target sama mereka. Hati lemah, pikiran aduh kasihan baru 18. Tapi mari orang tua kita mesti ngerti bahwa kalau kita mengasihi anak-anak kita, itu teguran yang nyata-nyata bukan kasih yang tersembunyi. Kita berani mendidik, berani menghajar demi kebaikan mereka. Amen. Saya ingat satu kali saya pukul anak saya meskipun sudah besar. Saya pukul mulutnya gara-gara waktu dia main game dia terlompat kata-kata yang tidak baik. Karena di game online itu teman-teman tuh ngomongnya gak baik. Anak kita denger dan tiba-tiba di rumah gak pernah ngomong bisa ngomong. Saya marah, saya pukul mulutnya plak satu kali. Jangan sampai anak pendeta gak diajar malah kurang ajar. Bikin malu saya, bikin malu nama Tuhan. Nah kita harus berani. Saya sayang sama anak saya. Tapi karena saya sayang saya didik mereka. Mari Bapak Ibu, sesayang-sayangnya kita. Mari tegur anak-anak kita. Nah firman Tuhan saja menegur dan mendidik kita. Banyak orang komplain, Bu Heni kalau khotbah marah-marah. Tapi saya kasih tahu 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita ditegur dalam khotbah,
ketika kita dengar firman Tuhan dari pengkhotbah manapun, kita tertegur, jangan marah sama pendetanya. Justru bersyukur kalau Tuhan tegur kita, amin. Masalahnya gini, banyak orang gak suka ditegur. Amsal 15 ayat 12 berkata, si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Kita maunya dipuji orang, kita gak suka ditegur. Saya tahu teguran tuh menyakitkan. Tapi kalau kita mau belajar itu jadi kebaikan. Dulu saya pernah kerja sama orang Amerika. Saya punya pengalaman yang gak baik lah gitu. Orang Amerika yang jadi bos saya waktu itu, kalau ngomong kasar, ngomong seenaknya, merendahkan. Trauma saya kerja sama orang Amerika. Nah, ada satu hal yang saya belajar dari bos saya. Kalau dia tuh, saya kan orangnya gercep. Disuruh apa kerja cepet. Ditanya apa jawabnya cepet. Jadi saya tuh gercep. Ternyata itu gak selalu bagus. Karena firman Tuhan berkata, orang yang terburu-buru pasti salah langkah. Kelemahan orang yang cekatan adalah tidak teliti. Tidak bijaksana. Tidak pikir baik-baik. Waktu dia kasih saya pertanyaan, zaman itu masih SMS ya, BlackBerry. Saya balas, cepat banget saya balasnya. Dimarahin saya. Dia bilang gini, kamu itu lain kali kalau ditanya apa, jangan langsung jawab, pikir dulu. Saya dimarahin, gak enak dimarahin. Dalam hati saya gini, orang nyari pegawai yang gercep, lu malah marahin gua. Ya kan, serba salah, pokoknya kalau jawabnya lelet dimarahin juga. Jawabnya cepet saya dimarahin, tapi saya belajar waktu saya dikasih tahu gitu. Gak enak saat itu, didikan ketika kita ditegur, itu gak enak waktu kita terima. Tapi gara-gara saya dikasih tahu gitu sama dia, saya jadi belajar lebih bijak. Kalau orang nanya apa-apa, saya pikirin dulu. Saya ambil waktu 1 malam buat pikirin. Nah, gara-gara kebiasaan itu, banyak WhatsApp yang gak kejawab. Karena lewat. Karena saya takut banget salah balas. Staff-staff di kantor, tiap kali WA saya, karena saya sibuk, saya sering bacanya gak lengkap, saya bilang oke. Guess what, saya in trouble sama bos. Kenapa kamu bikin begini? Kata ibu oke. Mana buktinya? Ini screenshot, ibu bilang oke. Henny, kenapa kamu bilang oke? Oh sorry aku gak baca, aku pikir oke aja. Saya kan bos gampangan gitu loh, pokoknya kalau lewat saya tuh semua oke-oke gitu. Kalau lewat Mbak Jojo gak oke gitu ya, kecuali keuangan, no oke with me ya. Karena kita gak mau sampai gak dipercaya Tuhan gitu. Nah seringkali kita ditegur firman, itu nyakitin gitu. Gak sesuai sama yang kita mau. Tapi kita harus mau ditegur, diajar. Banyak orang yang datang ke gereja bukan untuk belajar jadi lebih baik. Bukan untuk belajar firman Tuhan supaya mereka hidup melakukan firman, tapi cari pembenaran. Banyak orang yang cuma suka cari firman yang menyenangkan hatinya. 2 Timotius 4 ayat 3 berkata gini, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Giliran khotbah yang cocok, amin. Thank you. Giliran khotbah yang gak sesuai selera, gak mikir orang itu. Ngomong sembarangan orang itu. Kadang-kadang gini, khotbah yang dipotong-potong dan diupload ke IG, itu gak bisa menggambarkan semua masalah yang ada di dunia. Gak bisa mewakili semua problema kehidupan kita semua. Yang saya sampaikan mungkin specifically saat itu Tuhan kasih pewahyuan untuk sekelompok orang. Tapi banyak orang-orang yang gak ngerti, pasti langsung menghakimi. Bu Henny, kamu ngomong gak pakai mikir gitu. Waktu saya khotbah tentang jangan malas, harus mau kerja. Ada yang komentar gitu, saya bingung salahnya di mana. Firman Tuhannya ada. Nah, ada orang-orang yang datang dalam hidup kita. Mereka datang bukan untuk butuh nasihat, mereka cuma butuh rehat. Dalam arti kata, mereka cuma butuh buang sampah. Pernah datangin orang yang bermasalah? Dia bermasalah sama pasangannya, bermasalah di kerjaannya. Dia datang sama kita bukan buat minta nasihat. Dia cuma butuh numpahin unek-uneknya. Suami saya begini, istri saya begitu.
Marah-marah, mertua saya begini. Tapi kalau dikasih nasihat, lebih pintaran dia. Nah, dalam banyak kasus konseling, konselor kesulitan menolong konseli karena ini. Ketika Anda datang kepada orang bijak, Anda datang untuk minta nasihat. Bukan hanya sekedar minta didengar, numpahin unek-unek. Amsal 18 ayat 2 berkata gini, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Lihat, kadang orang tuh waktu punya masalah, dia datang sama kita, dia bukan mau minta ditegur dan diajar. Tapi dia cuma pengen lu dengerin aja. Sama istri-istri juga gitu kan ya. Kalau cerita apa-apa sama suami sebenarnya gak butuh suami ngomong apa-apa kan. Cuma butuh numpahin sampah aja ya kan. Begitu suaminya buka mulut kasih nasihat langsung marah. Gue gak butuh nasihat lu, langsung gitu kan. Lihat firman Tuhan, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Kalau Anda ingin jadi lebih baik, jangan menjauh dari orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Anda dan berani menegur Anda. Saya akhiri. Gak semua orang di hidup kita itu tulus sama kita. Orang yang tulus itu dia baik sama kita tidak karena kepentingan. Orang yang tulus itu tidak cari keuntungan diri sendiri. Orang yang tulus itu berani menegur kita di depan, bukan ngomongin kita di belakang. Kalau ada orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidupmu, mereka mengasihi kamu sungguh-sungguh dan berani bicara di depan mukamu. Sekalipun omongannya tuh gak enak, teguran itu terlalu keras, menyakitkan. Terima dan renungkan. Sakit saat itu. Kita merasa tersakiti, merasa direndahkan. Tapi kalau kamu belajar ambil hikmahnya, itu mendatangkan kebaikan buat hidupmu. Amen. Sulit cari orang yang jujur. Kebanyakan orang ambil aman. Karena kalau kita tegur orang dengan terus terang, ada resiko hubungan rusak. Tapi kalau dia berani mengambil resiko itu, berarti dia tidak punya kepentingan. Dia memang tegur kita untuk kebaikan kita. Nah, jangan buang orang-orang itu dalam hidupmu. Coba renungkan siapa. Siapa yang Tuhan kirim dalam hidupmu dan bisa kasih tahu kamu. Beri telinga dan dengar orang-orang yang seperti ini. Saya bersyukur kalau dalam hidup kami, Tuhan kirim orang-orang yang berani kasih tahu kami apa adanya. Karena orang-orang yang cuma cari muka, cuma cari menjilat kita, itu orang-orang yang gak jujur. Mereka cuma mau ambil amannya aja. Saya berdoa agar Anda bijaksana, mari jaga hubungan yang tulus karena orang-orang itulah yang sungguh-sungguh mengasihi Anda. Amen. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berdoa supaya kami boleh jadi orang-orang yang tulus dalam hubungan. Mengasihi orang dengan tulus. Gak mengasihi dengan pura-pura. Gak mengasihi dengan kepentingan, gak mengasihi karena cari keuntungan. Kami jadi sahabat yang berani menegur untuk kebaikan. Juga berikan kami kerendahan hati, supaya ketika ada orang yang menegur kami mau belajar untuk mendengarkan masukan yang membuat kami lebih baik. Kami menyerahkan jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa agar setiap mereka diberikan hati yang bijaksana. Jadi orang-orang yang tulus dalam hubungan Tuhan. Bukan orang-orang yang bulus. Terima kasih. Bersyukur buat firman-Mu. Berdoa agar setiap kami boleh diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. I bow to lift you high. So beautiful.